Yo 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 yo, balik lagi bersama Kak Angelo. Nah, happy Sunday semuanya. Wah, pasti kita semua nggak sabar untuk memuji Tuhan. Nah, Kak Angelo mau sapa-sapa dulu nih orang yang ada, anak-anak kids yang ada di Zoom. Harus pasti seger-seger semua kan. Udah ada yang mandi tuh, lihat ada Sandra udah mandi. Wah, hebat. Ada Kimi, udah pakai baju rapi pasti. Nah, sebelum kita memuji Tuhan, ayo kita berdoa bersama-sama yuk bersama Kak Angelo. Siap? Nah, kita semua lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Tuhan Yesus baik. Sebentar kami mau memuji Tuhan, kami mau memuji Tuhan dengan semangat, dengan luar biasa, dengan antusias. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Nah kids, selamat beribadah. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Kakak undang kita semua untuk bangkit berdiri, kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hari ini kita akan menyanyikan lagu baru, tapi jangan khawatir karena ada liriknya di sini. Kita sama-sama belajar yuk. Kita mau nyanyi sambil bertepuk tangan dan gerakan badan kita. Heran melihat kasih-Mu seluas samudra yang menerimaku. Bahkan ketika berdosa, Kau membuka tangan-Mu, nyatakan baikan-Mu. Say, kini ku hidup dalam kasih-Mu, tak ada yang dapat pisahkanku dari-Mu. Ketika badai datang menderu, Yesus ku tahu kasih-Mu bagiku. Wow, sampai bertepuk tangan yuk. Wow, 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 wow. Heran melihat kasih-Mu seluas samudra yang menerimaku. Bahkan ketika berdosa, Kau membuka tangan-Mu. Katakan, nyatakan baikan-Mu. Sama-sama, come on guys. Kini ku hidup dalam kasih-Mu, tak ada yang dapat pisahkanku dari-Mu. Ketika badai datang menderu, Yesus ku tahu kasih-Mu bagiku. Say, kini ku hidup dalam kasih-Mu, tak ada yang dapat pisahkanku dari-Mu. Ketika badai datang menderu, Yesus ku tahu kasih-Mu bagiku. Wow, 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 wow. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita yang hebat. Sebab dimanapun kita ditempatkan, kita pasti jadi terang. Betul adik-adik? Kita sama-sama mau nyanyiin lagu ini, bertepuk tangan dan gerakin badan kita ya. Come on guys. Kami memanggil generasi menjawab panggilan ilahi, memberi
Yesus. Kita diutus bagi dunia, membawa terangnya yang ajaib. Untuk apa? Untuk menghalau kuasa gelap, memindahkan jiwa ke terang. Dimanapun kau ditetapkan, bersinar dan jadilah terang. Ayo adik-adik, mari kita melompat. Will shine bright like a stars above. Glory and honor be unto your name. There is no other name. Let all the earth declare your name. Rise up the street from death to life. We shine with your glory. Our love is your mercy. There is no other name. Come on ya adik-adik. Come on adik-adik, kita mau sama-sama tepuk tangan. Nyanyikan lagu ini dari awal ya. Kita diutus bagi dunia, membawa terangnya yang ajaib. Untuk menghalau kuasa gelap, memindahkan jiwa ke terang. Dimanapun kau ditetapkan, bersinar dan jadilah terang. Say we will shine bright like a stars above. Glory and honor be unto your name. There is no other name. Sama-sama kita ketepuk tangan. Let all the earth declare your name. Rise up the street from death to life. We shine with your glory. Our love is your mercy. There is no other name. Sekali lagi katakan, we will shine. We will shine bright like a stars above. Glory and honor be unto your name. There is no other name. Let all the earth declare your name. Rise up the street from death to life. We shine with your glory. Our love is your mercy. There is no other name. Yeay. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita, sebab Dia hebat dalam hidup kita. Halo kids, waktunya kita persembahan. Hore! Nah, sebelum kita bersama-sama memberikan persembahan, Kak Angelo mau membagikan satu ayat untuk kita bersama-sama membaca, merenungkan, dan melakukannya. Kids siap di rumah? Oke, nah ayat firman Tuhan hari ini dari Yohanes 6 ayat yang ke-9. Sekali lagi ya, dari Yohanes 6 ayat yang ke-9. Firman Tuhan katakan, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Nah, Kak Angelo mau cerita nih firman Tuhannya. Jadi ada, waktu itu kan Tuhan Yesus lagi mengajar nih. Kan Tuhan Yesus kalau mengajar kan selalu banyak orang ya. Tuhan kita kan Tuhan luar biasa. Tuhan Yesus kalau mengajar bukan cuma 1, 10, bukan. Tapi banyak. Kira-kira sekitar 5.000 orang. Itu pun baru laki-laki. Nah, di saat habis selesai mengajar Tuhan Yesus, kan semuanya pasti habis mengajar lapar ya. Kita juga gitu kan, habis mendengarkan firman Tuhan dari Kasela, nanti kita juga pasti lapar, kita mau makan. Nah, terus langsung tuh murid-murid Tuhan Yesus bilang, guru, saat kita mau memberikan makan tapi kita nggak ada makanan di sini. Kalian tahu nggak? Ada satu anak kecil datang nih ke murid-muridnya. Dia datang bilang, aku punya 5 roti dan 2 ikan. Dia kasih tuh, itu bekalnya loh, itu bekalnya. Dia kasih ke Tuhan Yesus dengan sukacita. Dia nggak sedih, dia dengan sukacita bilang, ini nggak apa-apa, aku pun. Dia mau share, dia mau berbagi. Kalian tahu nggak? Dari 5 roti dan 2 ikan, semua orang di situ bisa makan sampai kenyang. Sekali lagi ya, sampai kenyang. Karena apa? Dia kasihnya ke Tuhan Yesus.
Dan yang paling penting dengan sukacita. Dan bukan hanya sampai situ. Sampai tersisa 12 bakul. Keren kan Tuhan kita? Nah kids di rumah, pokoknya hari ini jangan takut untuk memberikan persembahan. Walaupun sedikit, itu bisa menjadi banyak kalau kita dengan sukacita memberi kepada Tuhan. Oke kids? Hebat. Semuanya udah gak sabar untuk memberi. Teman-temannya di Zoom juga bersiap ya untuk memberikan persembahan. Oke, sebelum Kak Angelo kita memberikan persembahan, kita sama-sama berdoa. Siap? Oke, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat-Mu. Hari ini kami mau memberikan persembahan. Kami percaya apapun yang kami beri itu menjadi berlipat ganda, menjadi banyak karena kami mau memberi kepada Tuhan dengan sukacita. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Selamat memberi kids, Shouters Kids, fun and connected. Yeay! Adik-adik, kakak undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau sama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Kita mau angkat tangan kita. Kita mau naikkan betapa baik Tuhan dalam hidup kita. Kita mau tinggikan pujian-pujian kita bagi Tuhan. Sama-sama kita angkat tangan kita dan katakan bersamamu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa,
kabarnya? Kakak percaya setiap kita dalam keadaan yang baik dan sehat. Nah, mungkin ada nih adik-adik yang lupa inget siapa sih kakak yang berdiri di depan ini? Iya, namaku Kak Sheila. Oke, adik-adik supaya makin semangat, yuk kita mau teriakan yel-yel Shouters Kids. Come on. Shouters Kids, fun and connected. Kalian keren banget. Oke, sebelum kita mulai ngobrol-ngobrolnya tentang firman Tuhan, kita mau berdoa dulu. Yuk, mari kita lipat tangan, kita tutup mata, dan mari berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kasih-Mu dalam hidup kami. Kami mengucap syukur, kami punya Tuhan yang selalu beserta kami, Tuhan yang besar, yang selalu dapat kami andalkan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Oke, adik-adik, hari ini kita mau bahas tentang firman Tuhan melalui kehidupan seorang tokoh. Adik-adik tahu nggak nih, kakak mau kasih clue-nya. Clue-nya adalah seorang tokoh yang pernah berjalan di atas air. Adik-adik tahu? Yap, benar banget. Simon Petrus. Simon Petrus, dia pernah berjalan di atas air. Nah, kita mau sama-sama belajar tentang Tuhan lewat hidup Simon Petrus. Nah, apa sih yang terjadi? Kita buka yuk firman Tuhan di Matius 14 ayat 22 sampai 33. Yuk, kita buka Alkitab kita. Judul perikopnya adalah Yesus berjalan di atas air. Nah, adik-adik, kita mau sama-sama lihat sebelum kejadian ini, sebelum kejadian Simon Petrus berjalan di atas air, ada kejadian sebelumnya. Mujizat yang Tuhan adakan. Mujizat yang besar banget. Nah, clue-nya adalah 5 roti dan 2 ikan. Nah, adik-adik tahu nggak? Pasti udah kebayang nih. Yap, bener banget. Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang, laki-laki. Belum terhitung perempuan, ibu-ibu, anak-anak. Jadi ada banyak banget yang Tuhan Yesus kasih makan. Hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Hebat banget ya Tuhan kita. Pastinya. Oke, adik-adik, kita mau lanjut ke cerita yang kita akan bahas, yaitu Yesus berjalan di atas air. Nah, adik-adik, ceritanya adalah waktu itu ketika semua orang sudah kenyang, Tuhan Yesus sudah kasih makan, dan Tuhan Yesus bilang kepada semua orang itu untuk pulang ke rumahnya masing-masing. Tapi kepada murid-muridnya, Tuhan bilang, kamu pergi ke seberang dengan menggunakan perahu, sementara Tuhan Yesus mau naik ke bukit, dia mau berdoa sendiri. Nah, yang terjadi ketika murid-muridnya dalam perjalanan, di tengah perjalanan, mereka tuh ketemu angin sakal. Nah, angin sakal tuh apa ya? Angin sakal tuh seperti ini adik-adik. Ada perahu berjalan, perahu mereka berjalan, lalu ada angin yang menerpa perahu mereka. Jadi dengan arah yang berlawanan sehingga perahu mereka nggak bisa maju atau bahkan perahu mereka mundur jadinya. Mereka dayung dengan keras, mereka coba untuk maju, tapi nggak bisa. Sampai akhirnya mereka kelelahan. Dan satu ketika tiba-tiba mereka melihat sosok seseorang yang pakai jubah putih datang menghampiri perahu mereka. Jam 3 pagi. Itu membuat mereka ketakutan. Mereka takut dan mereka bingung, mereka harus kemana gitu. Mereka berteriak-teriak. Akhirnya sosok ini bilang, tenang, ini aku, jangan takut. Adik-adik tahu siapa? Yap, Tuhan Yesus. Dialah Tuhan Yesus. Dia datang berjalan di atas air, menghampiri perahu murid-muridnya. Lalu ada satu tokoh yang bilang, yaitu Petrus. Dia sampaikan bahwa Tuhan
kalau itu engkau, suruh aku datang mendekat kepadamu, berjalan di atas air. Lalu Tuhan Yesus bilang kepada Simon Petrus, datanglah. Lalu Simon Petrus mengumpulkan keberaniannya, mengumpulkan percayanya, dia keluar dari perahu dan dia berjalan di atas air. Nah adik-adik, sebelumnya nih, ada gak sih adik-adik yang bisa berjalan di atas air? Wah, beneran. Kayaknya tuh adik-adik berdiri di atas tangga di kolam renang. Jadi kelihatannya adik-adik berjalan di atas air. Nah, Simon Petrus, dia beneran berjalan di atas air. Apa yang Simon Petrus lakukan? Dia mengarahkan matanya kepada Yesus. Dia melihat kepada Yesus. Sekalipun di sekitarnya tuh ada banyak angin, ada banyak gelombang yang besar. Tapi Simon Petrus mengarahkan matanya kepada Yesus. Dan dia melihat, dia mengalami mujizat, dia bisa berjalan di atas air. Tapi adik-adik, saat mulai ada angin yang lebih keras menerpa Simon Petrus mulai melihat kepada anginnya. Buat dia jadi takut, buat dia jadi ragu. Dan yang terjadi, dia tenggelam, dia jatuh. Nah, tapi hebatnya Tuhan kita, ketika Simon Petrus bilang, Tuhan tolong aku. Ini yang Tuhan Yesus lakukan. Tuhan Yesus mengulurkan tangannya, menolong Simon Petrus. Dan Tuhan Yesus bilang, hai engkau orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Nah adik-adik, di sini kita mau sama-sama belajar untuk percaya sama Tuhan, untuk mengarahkan mata kita kepada Tuhan. Nah adik-adik, kalau kakak boleh gambarin ketika bicara tentang keseberang, mungkin itu bicara tentang tujuan kenapa Tuhan tuntun kita melakukan sesuatu. Lalu kalau bicara tentang perahu yang murid-murid tumpangi, itu bicara tentang hidup kita. Lalu kalau bicara tentang angin sakal, itu bicara tentang kesulitan, masalah yang kita hadapin yang mungkin gak mudah. Nah, tapi kita mau sama-sama belajar bahwa ketika Tuhan bilang, kamu pergi ke seberang. Ketika Tuhan bilang itu, ketika Tuhan tuntun kita melakukan sesuatu, Tuhan memastikan, Tuhan tahu kita pasti akan sampai ke sana. Dan ketika kita ketemu sama yang namanya angin sakal, kita ketemu sama masalah, kesulitan, kita pasti bisa lewatinnya kalau kita bersama-sama dengan Tuhan. Kita pasti bisa ngomong gitu sama masalahnya, kalau Tuhan kita jauh lebih besar. Masalahnya mungkin segini, besar ya, tapi kita punya Tuhan yang lebih besar dari masalahnya. Jadi kita nggak takut, jadi kita nggak usah khawatir. Karena Tuhan yang bersama-sama dengan kita, ya Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Dalam keadaan kita senang, dalam keadaan kita sulit, dalam keadaan kita bingung, Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Adik-adik, mari kakak mau ajak setiap kita untuk mengarahkan mata kita kepada Tuhan. Melihat kepada Tuhan, sekalipun di samping kanan kiri adik-adik ada banyak kesulitan. Misalnya, adik-adik sulit untuk mengerjakan tugas. Ada banyak PR, ada banyak tugas yang dikasih dari sekolah. Dan itu buat adik-adik, aku bisa nggak ya? Tapi ketika adik-adik percaya sama apa kata Tuhan, firman Tuhan ada yang bilang kayak gini. Mungkin adik-adik pernah ingat, aku dapat melakukan segala perkara di dalam Kristus yang memberikan kekuatan kepadaku. Jadi apapun kesulitannya, aku pasti bisa melakukannya. Karena Tuhan yang bersama-sama dengan aku. Karena Tuhan yang menguatkan aku. So adik-adik, mari kita mau sama-sama ingat bahwa kita bisa menaruhkan harapan kita kepada Tuhan.
gak ada yang buat kita tuh menjadi takut apapun masalahnya. Karena Tuhan yang bersama-sama kita lebih besar dari apapun. Oke adik-adik, yuk kita mau berdoa, kita mau mengucap syukur untuk firman Tuhan, mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan, mengucap syukur untuk kebenaran yang dibagikan buat kita, dan itu yang menguatkan kita. Yuk kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa Tuhan terlebih besar dari apapun. Tuhan yang ada bersama-sama dengan kami selalu ada, selalu setia. Kami gak pernah ditinggalkan, kami gak pernah dibiarkan, tapi Tuhan selalu ada beserta kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami menaruhkan harapan kami, hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Oke, kakak mau undang adik-adik yang baru pertama kali ikut ibadah Shouters Kids. Yuk, kakak mau ajak adik-adik untuk mengundang Tuhan Yesus masuk ke dalam hati adik-adik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah mati buatku. Karena Engkau menggantikanku, mengampuni setiap kesalahanku, dan memberikanku hidup. Terima kasih Tuhan, aku mengundang Engkau masuk ke dalam hatiku, menjadi Tuhan dan Juru Selamatku. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Oke, adik-adik, sekarang kita mau berdoa berkat. Adik-adik bisa angkat kedua tangannya. Kita mau berdoa. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Di sekolah, di rumah, dimanapun kau berada, Tuhan menyatakan kebaikannya dalam hidupmu. Apapun yang dikerjakan tanganmu berhasil. Engkaulah garam dan terang dunia dimanapun kau berada. Terima kasih Tuhan. Amin. Adik-adik, sebelum kita tutup, kita mau deklarasikan iman. Nanti kita akan lihat di layar deklarasi imannya dan kita mau sebutkan itu bareng-bareng. Mari, 1, 2, 3. Aku percaya, aku berharga dan dikasihi Tuhan. Aku sehat, pintar, dan berkemenangan. Aku adalah garam dan terang dimanapun aku berada. Selamat hari Minggu, Shouters Kids. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu lagi. Shouters Kids.